Ini ada yang bertanya nih dok dalam live. Katanya cara mengatasi sleep apnea itu bagaimana dok? Iya, oke. Nanti kita akan lebih masuk pada penyebab-penyebabnya. Jadi sleep apnea juga mengalami berbagai penyebab. Salah satunya adalah misalnya obesitas, ya harus dilihat pada masing-masing pasien apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya obesitas atau adanya obstruksi jalan nafas, misalnya ada amandel atau tonsil yang membesar, maka dioperasi. Nah, kalau dia gemuk, maka turunkan berat badan dengan berolahraga, atau mungkin ada posisi yang salah, maka diperbaiki dan lain sebagainya. Baik, ada satu lagi pertanyaan dok. Dok, saya ingin bertanya, mengapa jika saya tertidur harus mendengarkan musik dok? Ya, hal itu termasuk ke dalam membawa masuk cepat ke fase tidur, di mana memang meditasi atau relaksasi pada mendengarkan musik, ya ada yang bilang gelombang-gelombang di otak tertentu, ya, tapi intinya adalah relaksasi, bisa dengan musik, meditasi, yoga, apapun yang memang membuat relaksasi. Ada yang dengan berhitung mundur, latihan pernafasan, yang itu akan membawa ke fase tidur yang efektif. Tiap orang mungkin bisa memiliki cara yang berbeda yang cocok untuk dia. Ya, kemudian untuk slide berikutnya atau presentasi berikutnya adalah apa saja penyebab gangguan tidur, yaitu adanya suatu gejala atau kondisi medis, misalnya suatu penyakit jantung di mana terasa sesak atau sulit untuk tidur, jatuh tertidur karena posisi yang mengakibatkan sulit tertidur, sesak. Kemudian adanya asma, rasa nyeri atau kondisi saraf yang disebut neuropati, bisa terjadi pada pasien diabetes misalnya. Adanya neuropati diabetes menyebabkan rasa nyeri yang sangat hebat sehingga sulit untuk tertidur. Kemudian penyebab gangguan tidur yang lain adalah gejala kondisi kesehatan mental seperti adanya depresi, ansietas atau kecemasan. Kemudian adanya faktor genetik dan efek samping dari suatu pengobatan, misalnya ada suatu jenis obat-obatan atau antibiotik yang menyebabkan sulit untuk tidur. Kemudian adanya perubahan kebiasaan atau habit dari tidur, misalnya biasanya shift malam, maka tidurnya pada siang hari, dan pada saat untuk selanjutnya juga menjadi terbiasa dengan siklus yang terbalik tersebut. Adanya penggunaan zat-zat sebelum tidur seperti minum kopi, kafein atau alkohol juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Dan rendahnya kadar bahan kimia atau mineral tertentu di otak. Terdapat penelitian bahwa kekurangan mineral tertentu ataupun bahan kimia ataupun vitamin bisa menyebabkan gangguan tidur. Kemudian ada juga idiopatik atau tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan apakah penyebab gangguan tidur pada orang tersebut. Nah, ini mungkin yang paling sulit. Apa saja resiko dari orang untuk mengalami gangguan tidur? Faktor resikonya jika memang tadi ada kondisi kesehatan yang mendasarinya. Kemudian apabila orang tersebut mengalami stres bekerja yang tadi pada malam hari dan siangnya tidur sehingga polanya menjadi terbalik. Adanya riwayat gangguan tidur pada keluarga kandung Anda, nah itu bikin faktor genetik. Dan penelitian menunjukkan bahwa wanita dan orang yang ditetapkan sebagai wanita saat lahir lebih mungkin mengalami gangguan tidur daripada pria. Dan faktor resiko lain adalah usia. Jadi ada orang-orang yang hampir setengah dari populasi manula atau yang memiliki usia di atas 65 tahun mengalami gangguan tidur, jadi sulit tidur. Namun para ahli mengatakan memang manula atau geriatri dengan orang yang usia lebih dari 60 tahun memang kebutuhan tidurnya menjadi berkurang. Nah, jadi sebenarnya bukan gangguan tidur. Jadi bagaimana untuk menentukannya? Tentu saja tadi, apakah mengganggu secara fisik dan mental dari orang tersebut.